Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Jessica in Friends. Di video kali ini saya akan membahas tentang ada 5 hal yang saya tidak sukai di Perancis. Nah, kebetulan saya sudah hampir 2,5 tahun di sini. Jadi hal-hal ini memang sudah saya alami. Nah, langsung saja yang pertama itu yaitu tingkah laku para remaja di sini. Nah, di sini sama di Indonesia itu sangat jauh perbedaannya. Di sini mereka itu seperti tidak menghargai yang lebih tua. Nah, itu bisa saja contohnya saya kemarin di jalanan. Nah, jalan ini sempit begitu dan mereka berkumpul itu di jalan sempit ini. Dan ketika saya mau lewat, mereka tidak bergeser sedikit pun. Nah, sedangkan biasanya kita di Indonesia kalau ada ibu-ibu atau yang lebih tua dari mereka, mereka pasti akan memberikan jalan. Nah, mereka tidak sama sekali. Saya harus bilang dulu, permisi, saya mau lewat. Nah, akhirnya mereka memberikan tanpa mengatakan maaf atau apapun itu. Nah, itu pengalaman saya pribadi. Nah, saya juga lihat itu contohnya di dalam bus kereta api. Ada orang tua yang masih berdiri dan mereka masih muda, sekuat-kuatnya masih mendengarkan musik, pura-pura tidak tahu. Atau kadang-kadang mereka sampai berteriak, bilang kata-kata kotor di dalam bus, di dalam kereta api, di luar, walaupun ada orang-orang tua di sekitarnya. Nah, itu sama sekali tidak terpuji. Nah, yang kedua itu rasis. Ya, tentu saja kalian sudah mendengar kata ini itu di luar negeri, baik di Amerika sana. Nah, di sini juga itu berlaku, teman-teman. Jika kalian bukan warga negara Prancis ini, mereka akan melihat kalian dengan mata yang sinis. Contohnya saya sudah berkulit gelap dan memakai kerudung, mereka kadang-kadang melihat saya seperti tidak suka seperti itu. Pasti kalian tahu bagaimana orang yang melihat kalian dengan mata sinis seperti itu. Ini pengalaman saya pribadi di dalam bus atau metro dulu. Saya pernah duduk di kursi yang sudah ada seorang ibu-ibu berkulit putih. Nah, ketika saya duduk, dia pindah begitu saja. Jadi saya merasa, kenapa dia pindah seperti itu, teman-teman? Dia pindah untuk mencari tempat duduk yang lain. Menurut saya itu rasis, tapi Loik berkata mungkin dia ingin sendiri atau apa. Itu mungkin untuk menenangkan diri saya. Berbicara tentang rasis juga, mereka kadang ada permasalahan antara orang yang berkulit putih dan orang yang berkulit gelap. Nah, itu sering terjadi di negara Perancis juga. Nah, yang ketiga itu, teman-teman, tidak ramah. Tidak ramah maksudnya di sini, jika mereka tidak kenal Anda, mereka tidak akan mau berbicara dengan Anda, tidak sama sekali. Kami contohnya di sini yang tinggal di apartemen, mungkin kami hanya bersapa bonjour, habis itu udah tidak ada kata-kata selain itu. Karena apa? Karena mereka memang tidak ramah. Contohnya kami sendiri di sini, begitu banyak orang tinggal di apartemen ini, kami hanya berbicara saling sapa cuman sama satu keluarga. Yang lainnya tidak. Kadang walaupun kami bilang bonjour, mereka sama sekali tidak jawab. Nah, itu berlaku juga di jalanan. Tidak semua orang ramah. Kalau kita Indonesia kadang mau saling sapa, apalagi tetangga, teman-teman, pasti sudah kenal dekat. Yang keempat itu egois. Nah, di sini memang benar-benar egois. Orang-orang di sini benar-benar egois, teman-teman. Jika kamu butuh bantuan, contohnya di jalan atau mau menyeberang seperti itu, jika ada anak muda di sebelahmu, mereka tidak akan menawar bantuan. Itu jarang sekali saya lihat. Nah, dan yang kelima itu yaitu administrasi. Ya, benar sekali, karena saya di sini étranger atau orang yang bukan warga negara Perancis. Di sini sangat sulit sekali mendapatkan dokumen-dokumen yang penting seperti dulu saya pernah mengajukan kartu vital, itu adalah kartu kesehatan di sini. Itu butuh waktu 1 tahun, bayangkan, teman-teman. Dan juga waktu saya dan Loi menikah di La Mairie, itu kami butuh banyak banget dokumen-dokumen yang harus dibawa ke sana, dan kami butuh waktu hampir setahun juga. Jadi di sini dokumen benar-benar lambat dan susah sekali. Banyak sekali syarat-syaratnya yang harus kami penuhi. Contohnya yang A harus bilang pergi ke B, yang B bilang harus pergi ke C, yang C harus bilang pergi ke A. Jadi kita diumpan-umpan balik seperti itu, teman-teman. Pengalaman saya memang sangat sulit di administrasi. Nah, jadi itu dulu 5 hal yang benar-benar saya tidak suka di sini dan berdasarkan pengalaman saya di sini.
Nah, jadi kalian yang memang tinggal di luar negeri, pasti ada juga hal-hal yang tidak kalian sukai di negara orang. Mungkin banyak atau lebih dari yang saya punya. Nah, yang ingin tahu lagi tentang Prancis atau apa bisa komen di bawah ya teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe. Donc, merci. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.